Bang Ibnu ya? Ya, betul. Oke. Ini pasar apa namanya nih? Pasar Masanang. Masanang. Itu apa sih kepanjangannya? Jadi kan kita ini kan budaya lokal ya, Iya. Jadi Masanang itu diambil dari bahasa Mandar. Karena Oke. kebetulan di sini kampung Mandar. Jadi kita mengambil kosakata yang dekat dengan masyarakat lokal gitu. Iya. Nah, sementara ini yang tanah ini apa dan bagaimana? Terus penjualannya, pembagiannya atau seperti apa tuh? Ya. Kalau untuk tanah ini sebenarnya dalam proses pembelian dari masjid. Iya. Artinya kalau yang tanah masjid itu kan sudah diberikan. Iya. Sedangkan tanah ini dijual ke masjid. Mm. Nah, kemudian kita melakukan kerjasama dengan yang penjual karena ini kan belum lunas ya, Iya. baru 61 meter persegi Iya. dari 256 total tanah yang dijual. Konsepnya wakaf tanah. Iya, wakaf tanah. Nah, karena belum lunas, maka kita kerjasama dengan mengoptimalkan tanah ini dan hasilnya bagi dua. Iya. Jadi antara pemilik tanah dengan untuk infak ke masjid. Nah, untuk apa namanya yang jualan sini dipungut nggak? Kalau yang jualan di sini sistemnya sekali datang Iya. itu ada iuran untuk operasional. Ya, artinya kita kan ada tenaga apa namanya itu parkir. Kemudian kita juga ada yang mengamankan area. Kemudian kita juga ada petugas kebersihan yang langsung malam itu juga mereka harus bekerja sehingga ini bersih. Nah, termasuk juga meja ini kan harus keluar ya, harus keluar. Nah, itulah operasional yang digunakan untuk penyelenggaraan pasar ini. Nanti setelah dipotong operasional seluruh dana itu menjadi untuk infak masjid. Konsepnya seperti itu. Iya. Pasar ini seminggu sekali atau seperti apa? Pasar ini konsepnya pasar mingguan. Sebenarnya ini kan tradisi orang dulu ya. Iya. Jadi ada pasar di setiap desa. Jadi kita menggunakan mencoba membangkitkan, melestarikan kebudayaan kita yang dulu sehingga di saat hari pasar warga kumpul, kemudian silaturahmi sekaligus berbelanja juga. Di sisi lain membantu ekonomi masyarakat ya? Iya, jadi dari awal konsep masjid ini kan yaitu masjid makmur memakmurkan. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana keberadaan masjid ini bisa memakmurkan masyarakat sekitar masjid. Nah, jadi pasar ini hanya salah satu dari konsep itu. Konsepnya sebenarnya nunggu masjid, tapi karena antusiasnya lumayan, jadi akhirnya nih malah duluan gitu loh. Jadi duluan, sementara masjidnya dalam proses penyelesaian. Seandainya masjid sudah selesai, pasar tetap jalan nggak? Pasar tetap jalan. Pasar tetap jalan, kita pasar mingguan tetap jalan kan. Nah, karena untuk masjid selesai, ini juga tempat untuk parkir inap nantinya. Ada parkir inap, kemudian kalau hari Jumat kan tentunya ini pagi untuk parkir sholat Jumat kan. Nah, kalau pasar ini kan buka sekitar pukul 3 lah mereka mulai. Terakhir nih, ada nggak ajakan untuk masyarakat Kota Baru bisa berjualan sini dan seperti apa adminnya itu? Iya, jadi di sini kita tidak mengajak, sebenarnya kita membuka pengumuman gitu ya. Jadi kita buka pengumuman, siapa yang berminat ingin meramaikan pasar bisa mendaftar. Sehingga ketika mereka mendaftar, maka kita membuat ketentuan-ketentuan yang pada intinya itu kebersamaan. Jadi makanya di sini pakai sistem lapak. Ya. Jadi lapak-lapak itu untuk pengaturan, untuk kami bisa mengatur lokasi. Sebenarnya dulunya mau di klaster, artinya klaster misalkan makanan basah, klaster ini. Tapi kita kalau itu agak sulit karena banyak juga warga lokal ini yang mereka daftar dulu bingung mau jualan apa. Artinya keinginan untuk meningkatkan ekonomi melalui UMKM. Nah, adanya pasar mereka ambil lapak dulu. Nah, mikirnya baru mereka jualan gitu loh. Lain kalau orang-orang yang pemain pasar mingguan, mereka memang pemainnya kan kayak ini kan rata-rata pemainnya. Pinang, Sragen, Serantio. Jadi di sini ada yang pemain pasar, ada warga lokal gitu loh. Yang belum pernah ikut dalam konsep pasar mingguan. Dari pihak pemerintah sendiri ada tanggapan nggak dengan pasar ada ini? Sebelum buka kita sebenarnya sudah koordinasi dengan dinas pasar. Nah, konsep pasar komunitas atau pasar rakyat itu intinya menurut Pak Ari Mardani dimulai dulu. Nah, dimulai karena belum tentu berhasil. Nanti kalau sudah berhasil, konsolidasi, nah mungkin pemerintah akan membantu dalam program-program pembinaan. Misalkan pemerintah ada BPR masuk ke sini untuk membantu permodalan atau apapun. Tapi di sini pemerintah sifatnya
nunggu dulu. Jadi pasar komunitas ini jalan dulu gitu loh. Bagaimana apakah itu bertahan atau hanya musiman? Nah, jadi pemerintah masuknya setelah ini katakanlah mungkin 6 bulan atau setahun. Nanti pemerintah mikir apa sih program-program yang bisa dibantu untuk pasar ini, pembinaannya, misalkan prospeknya, cara packing dan sebagainya. Jadi masuknya ke sana pemerintah yang kita tangkap dari itu. Nah, Berjalan berapa hari Pak? Ini kan baru 3 minggu. 3 kali. Jadi ini minggu ketiga sebenarnya. Jadi tentunya masih banyak sekali penyesuaian karena umumnya pedagang pasar mingguan ini tidak dikelola. Jadi mereka datang tuh langsung parkir pak. Nah, sedangkan ke sini kita coba dengan konsep lapak. Nah, jadi kita mencoba membiasakan manajemen. Dan termasuk ada beberapa di sini juga pedagang yang belum punya nomor karena kita stop dulu. Kami tidak ingin membludak lalu jadi kumuh. Karena kami akan menata dulu yang sudah ada, tapi tetap mengakomodir orang yang tiba-tiba datang mau jualan. Nah itu, jadi ada itu dulu, karena kan seleksi alam. Bisa jadi 2-3 bulan, sampai nanti ada peserta yang memang permanen. Terus enak clear, gitu. ada nggak sudah konsep ke depan nih? Karena ini kelihatan udah rame. Konsep ke depan apa nih yang terakhir? Ya, kalau ke depan yang jelas kita ingin sebenarnya konsepnya mirip mall beratap langit. Oh iya. Jadi di sini kita pengennya mereka tidak orang tuh datang belanja pulang. Makanya ini ada kursi-kursi. Yeah. Itu ada kursi. Nah, nanti sebenarnya itu sepanjang jalan itu ada kursi meja. Makanya di sebelah itu ada kantong parkir. Yeah. Jadi mereka bawa keluarga, silaturahim, duduk-duduk sambil belanja gitu loh. Jadi bukan datang pulang. Nah, makanya suasana juga kita bikin ada kebudayaan, ada pertunjukan rakyat dan sebagainya. Terbatas ke pasarnya.